Pertanyaan untuk Adnan Faridi ya tadi ya. Nah, kalau misalkan kita sudah ada target, mau bisa jadi hafiz Quran 30 juz itu dalam waktu 2 tahun. Nah, baru 1 tahun pertama Allah memanggil dalam kondisi dia sudah memiliki hafalan 20 juz. Saya juga pernah nanya itu ke ustadz saya di pondok, Ustadz Quran. Ketika seseorang itu nanti uh, wafat, dia misalkan baru 20 juz. Dihisabnya oleh Allah, dia digabungkan dengan para hufad-hufad yang lain di sana. Digabungkan dengan para hufad yang lain. Kiai Haji Basori Alwi dalam makalah beliau pernah bilang, makanya kamu niat ngafal Quran itu benar-benar sampai 30 juz. Kiai Haji Basori Alwi pernah bilang. Takutnya kamu di tengah jalan meninggal, mati syahid kamu. Tetap digabungkan, digolongkan sebagai ahlu Quran yang sudah hafal 30 juz. Dikumpulkannya nanti, dihisabnya nanti bersama orang-orang yang sudah hafal Quran 30 juz. Walaupun kondisinya ya tadi, baru 5 juz, baru 10 juz. Masya Allah. Makanya niat awal kita. Makanya di pondok pesantren almarhum Kiai Haji Basori Alwi, Singosari, itu si santrinya diwanti-wanti serius menghafal Quran sampai 30 juz. Bahkan yang saya dengar, teman saya juga di sana, itu baru 10 juz, dia mau pindah. Resikonya gak dapat ijazah. Resikonya gak dapat ijazah. Di pondok Ana juga dulu, di Madrasatul Quran, Pak Kiai mewanti-wanti santri harus bisa sampai 30 juz. Harus bisa sampai 30 juz. Diniatkan awal, niatkan, ya Allah, saya mau menghafal Al-Quran 30 juz. Mau nanti dikasih kemampuannya cuman 5 juz, 10 juz, itu kan urusan nanti. Niat awal. Insya Allah. ya. Baik, jadi itu untuk jawabannya ya. Ini masih banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Gimana tambah lagi untuk tambah lagi beberapa Boleh, lagi ya boleh. mungkin ya. Alhamdulillah ya, begitu antusias teman-teman untuk bisa sharing seputar hafalan Al-Quran. Saya coba scroll dulu. Ada dari Nadiar.h. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Anda mau tanya bagaimana cara supaya hafalan Al-Quran kita itu mungkin dan saat disebutkan ayat dan surahnya langsung bisa ingat dan langsung dibaca. Nah, oke. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syaratnya, cara-caranya, yang pertama, Al-Qur'annya harus sama. Kamu ngafal pertama kali, misalkan pakai Quran ini. Ini ada Quran saya yang saya pegang ini Quran perkata ya. Sampai nanti murojaah juga pakai Quran yang perkata. Supaya apa? Supaya letak tempat-tempatnya, baris-barisnya itu kita ingat. Ketika dibacakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Oh, itu awal juz 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Oh, itu di juz 3 di bawahnya setelah tilkar rusulu. Walaupun dia enggak tahu baris keberapa, pasti dia bilang di bawahnya, bukan di atasnya. Yang kedua, kamu sering-sering nyimak bacaan orang. Nyimak bacaan orang. Contoh, MP3 disetel, qiraat bisa
Syekh Sudes, Syekh Musyari Rosyid, Muzamil Hasbalah. Kita buka Quran. Buka Quran di situ, kita lihat, benar-benar dilihat letak-letaknya. Nah, diulangi lagi, disetel lagi MP3-nya, kita sambil merem. Sambil bibir itu sedikit mengikuti. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, pokoknya cari MP3 dari syekh yang kita suka, nah itu ikuti. Sama. Jadi pertama kamu lihat dulu Quran, yang kedua kamu sambil merem. Kayak gitu. Oke, baik. Karena waktunya sudah malam ya teman-teman, gimana Gak kerasa ya? Masih tetap ya, soalnya kerasa kita udah hampir 1 jam lebih nih ya. Wow. Dan ini juga yang masuk udah banyak banget ya. Mungkin nanti bagi teman-teman yang masih penasaran mau bertanya seputar menghafal Al-Quran, bagaimana memungkinkan bacaan hafalan Al-Quran, bisa langsung hubungi ke Instagramnya Ustaz Rifat Albana ya. Nah mungkin ada penutup ada mungkin Ustaz Rifat ya. Nah, itu tuh terakhir. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Baiknya menghafal per juz atau per surat. Oh, ya boleh di akhirat. Ya boleh. Gimana mau jawab dulu? Baiknya menghafal per juz atau per surat, lebih baik per juz. Ya, lebih baik per juz. Ya. Nah, kalau mengikuti surah nanti pas di atas juz 25 itu kan surat itu pendek-pendek tuh, jadi sedikit-sedikit agak-agak kesulitan nanti mengaturnya. Tapi kalau misalkan mematok dengan juz, kamu juga bisa matok. Dan 1 juz itu kan 10 lembar, bisa dibagi-bagi 2,5 lembar, seperempat kan, dibagi 4. Lebih enak per juz. Ya, itu. Ya, baik. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Sebelum ditutup mungkin ada kata-kata, bukan kata-kata terakhir, kata motivasi terakhir mungkin kesimpulannya dari Ustaz Rifat. Sebenarnya dari awal sampai akhir juga mungkin tadi udah seputar motivasi, biar semangat, biar teman-teman semangat gitu ya. Mungkin bisa semenit 2 menit Ustaz Rifat silahkan. Dan setelah itu mungkin ini banyak teman-teman juga yang nanya, Ustadz suka bacaan Al-Quran siapa? Nah insya Allah ini khusus bagi teman-teman yang sudah gabung. Nanti kita dengarkan beberapa ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Rifat ini ya. Mungkin silahkan disampaikan dulu beberapa pesan atau misalkan kata-kata penyemangat untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Kemudian setelah itu mungkin ada pembacaan ayat suci Al-Quran ya, kita dengarkan supaya acara kita juga semakin berkah gitu ya. Setelah itu baru kita akan tutup sama-sama. Boleh silahkan Ustaz Rifat. Baik. Orang yang hafal Al-Quran di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat juga dimuliakan oleh Allah. Tadi saya ngobrolin seputar orang-orang terpilih. Mereka hanyalah orang-orang terpilih di dunia, tidak terpilih di akhirat. Tapi para penghafal Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang sudah disubscribe oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, kawan-kawan, jangan pernah merasa salah. Jangan pernah merasa saya ini salah langkah dalam menghafal, dalam memilih Al-Quran. Tidak. Al-Quran adalah sesuatu, adalah bacaan yang tidak akan pernah usang. Al-Quran tidak ada expire-nya. Tidak ada kadaluarsanya. Mau kawan-kawan gali dari segi apapun, Al-Quran sumbernya. Maka dari itu, sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan yang sudah terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang telah mewarisi kitabnya, dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran, dan insya Allah Allah akan kasih ganjaran yang luar biasa di dunia. Nabi bilang, la faqra ma'al Quran. Dijamin orang-orang yang bersama Al-Quran itu tidak akan fakir. Dan di akhirat insya Allah bisa yang pertama memberikan mahkota yang luar biasa
kepada orang tua kita. Dan juga di akhirat nanti diberikan keistimewaan. Orang-orang Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran bisa memberikan syafaat. Ada yang bilang ke 10 orang. Ada juga kepada 7 orang lainnya. Luar biasa sekali. Sekali lagi selamat dan terus tingkatkan keyakinan kawan-kawan semua bahwa menghafal Al-Quran itu adalah salah satu saya menikmati seluruh limpahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan surah Al-Isra dimulai dari ayat saya akan bacakan surah Al-Isra dimulai dari ayat 80, dimulai dari ayat 80. Dimulai dari ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Juga akan bacakan surah Al-Hijr ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Dan juga terakhir surah Al-Ankabut ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Sadaqallahul azim. Syukran. Wassalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu lakum, barakallahu ya Ustaz Rifat. Alhamdulillah ya teman-teman, sebagaimana saya sampaikan tadi, ada hadis Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa wasiyatuhumur rahmah wa hafatumul malaikah. Bahwasanya suatu komunitas, suatu kelompok berkumpul, kemudian dibacakan ayat suci Al-Quran, dan saling mengajarkan, saling sharing tentang Al-Quran, kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepadanya, tidak akan turun kepadanya kecuali as-sakinah, ketenangan. Makanya tadi banyak yang komentar, Masya Allah, sejuk, Alhamdulillah bacanya. Nah, Alhamdulillah mungkin ditambah lagi dengan bacaan Al-Qurannya yang sangat luar biasa. Kemudian, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun kasih sayangnya Allah, wahafatumul malaika, dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan menyebutkan di hadapan para makhluknya. Mudah-mudahan dengan ada perkumpulan ini, seminar ini, mungkin setelah zahir kita tidak melihat ya, tapi insya Allah Allah sendiri yang menyampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Maksudnya insya Allah kita disaksikan oleh para malaikat dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti itu mungkin insya Allah kita dapat 4 paket itu, sakinah, rahmat, kemudian disebutkan oleh Allah dan sebagainya, yang 4 tadi saya sampaikan. Mungkin
Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ustaz Rifat atas waktunya, Sama-sama. kesempatannya, sudah mau Terima berbagi. kasih banyak juga Ustaz Irfan sudah undang. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak ada bosannya. Nanti kita, kalau perlu kita adain batch kedua, batch ketiganya untuk seminar menghafal Al-Quran Amin, ini amin, sendiri. amin. Ditunggu Insya insya Allah. Allah. Nah, makanya ikuti terus kegiatan-kegiatan kami di Gerakan Peribahasa Al-Quran sendiri. Dan bagi teman-teman, Alhamdulillah luar biasanya juga, Ustaz Rifat Albana ini juga merupakan bagian dari salah satu pengajar di Gerakan Peribahasa Al-Quran. Jadi teman-teman yang ingin belajar langsung, ingin belajar kiroat, ingin belajar kirasabah dan sebagainya, bisa langsung bergabung dengan kami di Gerakan Peribahasa Al-Quran. Dan mungkin Betul. untuk info berikutnya, silahkan diikuti program-program kami di GPB. Insya Allah nanti kita rencananya ada daurah tilawah Al-Quran, bagaimana belajar irama, langgam, dan sebagainya, langsung dengan Ustaz Rifat Albana. Gitu ya. Makanya jangan lupa di-share informasi ini, kemudian ikuti terus program-program kami, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mungkin Amin. saya pribadi mewakili teman-teman GPB Al-Quran, alhamdulillah ya, acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan bagi teman-teman juga ya, hampir 1,5 jam, hampir 2 jam kita gak kerasa seminar ini ya. Mudah-mudahan berkah, banyak ilmu yang didapatkan. Tapi sebelum ditutup mungkin ya mau menyebutkan dulu ada beberapa teman-teman yang dapat beasiswa untuk bisa ikut belajar di kelas Al-Quran yang sudah berjalan 2 hari ini ya. Saya sebutkan namanya saudari Nazihah Aziro ya. Nazihah Aziro itu yang dapat beasiswa untuk belajar di kelas Al-Quran online. Jadi silahkan nanti hubungi admin atau DM ke nomor DM ke Instagramnya GPB Al-Quran. Baik teman-teman, itu mungkin nanti tunggu aja info berikutnya di grup seminar ya yang ada di WhatsApp. Nanti bakalan ada lagi beasiswa-beasiswa selanjutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya pamit undur diri. Terima kasih Ustaz Rifat. Jangan bosan-bosan. Baik, kita tutup acara ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.